Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pencampuran pupuk, maka banyak sekali mekanisme yang kadang-kadang ingin kita lakukan untuk pengiritan tenaga kerja. Sekali lagi karena pupuk ya sudah mahal, tenaga kerja juga sudah mahal, sehingga memang bagi beberapa petani mencoba penghematan yang sedemikian rupa. Sehingga ada sebuah cerita dari seorang petani adalah bagaimana Pak Pendi pencampuran NPK dan KCL secara sistem di kimiawi di dalam tanah sebenarnya tidak ada masalah. NPK yang kita berikan kadang-kadang dengan kita memiliki stok yang dimana kandungannya hampir seragam. Kemudian kita berupaya bagaimana meningkatkan kandungan kalium yang dimana sangat dibutuhkan untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Namun bahwa kadang-kadang percampuran ini tidak diimbangi dengan cara yang tepat. Maka kali ini The Brondol akan mencoba membagikan saran kepada para petani ketika mau menggunakan dua pupuk ini. Ketika dicampurkan, bahwa kita tahu sendiri bahwa NPK rata-rata bentuknya adalah granuler, kecil-kecil granuler. Kemudian kalau NPK adalah serbuk atau kristal kecil-kecil, sehingga terjadi perbedaan ukuran. Kalau ini dicampur sebenarnya nggak ada masalah, namun kalau dicampur dalam satu wadah dalam sepersekian waktu tertentu, maka akan berpengaruh terhadap biasanya penebaran sampai di tengah sana. Sebagai contoh, dalam satu ember kita masukkan NPK kemudian KCL, kemudian kita tebar kemudian terjadi goyangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa KCL akan turun ke bawah dan NPK-nya akan jauh lebih banyak. Sehingga ini yang sering terjadi bagi kita semua di dalam pencampuran NPK dan KCL ini. Maka harusnya adalah ketika dilakukan pencampuran adalah atau pemupukan secara bersama-sama, maka para petani dan para planter semuanya baiknya adalah dengan menggunakan dua ember yang terpisah. Sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan NPK sesuai dengan perhitungannya ya, misalnya kita menggunakan NPK misalnya 16 mau kita tambahi kaliumnya dengan menggunakan KCL yang 60% K2O. Sebaiknya jangan dicampurkan dalam satu wadah, tapi lebih bagus bahwa ember A adalah NPK, ember B adalah KCL, sehingga ketika dicampurkan ya udah 1 kilo NPK dicampur misalnya 200 gram KCL, maka tepat dosisnya akan dapat. Yang sering terjadi dicampur dalam satu ember, maka sampai sana sambil di jalan itu kok terjadi goyangan-goyangan dalam ember. Begitu ditarik satu mangkok, maka angkanya nggak sama. Kalau misalnya kita menggunakan NPK dicampur dengan KCL, yang terjadi KCL-nya ke bawah, sehingga yang di sana nanti di paling pojok sana, di pemupukan terakhir, di pokok terakhirnya, rata-rata jumlah KCL-nya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah KCL-nya lebih banyak dibandingkan NPK, karena bahwa tersisa di bawahnya adalah dalam bentuk KCL-nya. Sehingga sarannya adalah dengan menggunakan dua buah ember yang berbeda, karena satu takaran cuma 200 gram misalnya, ataupun 500 gram pun sedikit. Jadi lebih bagaimana kita bisa mendapatkan tepat dosis per pokok yang akan kita berikan di tanaman kelapa sawit kita. Pak Pendi repot itu, boleh dicoba. Kalau memang kayak gitu jauh lebih mudah. Apalagi kita menggunakan dua buah mekanisme, yang satunya adalah pakai ember A ke NPK, ember B ke KCL, ataupun misalnya dicampur. Kalau tidak maka bahwa para planter dan para petani semuanya modelnya adalah nguntil, sehingga ketika untilan itu sudah dibagi-bagi per berapa pokok itu jauh lebih efektif. Karena jangan sampai nanti goyang-goyang sampai sana, biasanya terjadi terjadi goyangan dalam karung, maka tidak diaduk lagi. Kalau misalnya pupuk melakukan itu, maka yang terjadi kadang-kadang jumlah KCL dan NPK yang diberikan adalah tidak sama. Mungkin itu cukup diperhatikan supaya bagaimana kembali ke prinsip pupuk, bahwa setiap pokok mendapatkan dosis yang sama, itu wajib kita pegang, sehingga nanti keseragaman produksi di tanaman kelapa sawit kita bisa kita nikmati bersama-sama bersama keluarga Anda yang memiliki ladangnya. Seperti itu sih saran Pendi untuk bagaimana pencampuran NPK dan KCL-nya. Semoga Allah memberikan saya dan Anda semuanya kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat, dan semoga Allah melancarkan jalan rezeki kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.